Oke kawan, kembali lagi bersama kita dengan channel YouTube Sasro Samosir. Sebelum masuk pada materi selanjutnya, alangkah baiknya kawan-kawan mendukung channel kita dengan menekan tombol subscribe dan like. Oke, proses pembelajaran yang kita peroleh pada hari ini tentang tatanan sosial dan lembaga kemasyarakatan. Di dalam proses pengantar sosiologi bahwa lembaga tatanan proses sosial ini mengkaji adanya perkelompokan dalam proses lingkungan masyarakat. Apa sih tatanan sosial dan lembaga kemasyarakatan? Tatanan sosial merupakan sebagai aturan, norma, tata tertib, dan juga merupakan suatu prasyarat untuk menjalin keberlangsungan terjadinya proses sosial. Di dalam kajian tatanan sosial ini bahwa berbicara akan adanya komunikasi tentang kondisi masyarakat tersebut, artinya bahwa terjalin nilai dan norma dalam proses tatanan sosial sehingga adanya proses kesejahteraan di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah lembaga kemasyarakatan. Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut para ahli yaitu Surjono Sukanto mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah suatu himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada sesuatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kajian yang diperoleh oleh Surjono Sukanto ini mengatakan bahwa terjalin norma-norma dalam segala tingkat yang berlaku di dalam proses kebutuhan pokok masyarakat tersebut sehingga adanya keterjalinan hubungan timbal balik dalam terjadinya proses sosial tersebut. Adapun fungsi lembaga kemasyarakatan, yang pertama menjaga keutuhan masyarakat, artinya adanya menjaga kestabilan bagaimana tingkat keadaan yang terjadi dalam masyarakat tersebut sehingga semakin hari semakin berkembang adanya kesejahteraan dalam proses keutuhan masyarakat tersebut. Yang kedua, adanya pedoman dalam tingkah laku dalam menghadapi masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan pokok. Kembali dalam proses fungsi lembaga masyarakat yang pertama bahwa menjalin tingkah laku, bagaimana dampak sisi positif maupun negatif yang terjadi dalam proses masalah masyarakat tersebut sehingga adanya kinerja hubungan timbal balik dengan lingkungan. Yang ketiga adalah merupakan pedoman sistem pengadilan sosial di masyarakat. Artinya adalah adanya pengendalian proses sebelum terjadinya konflik ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam proses lingkungan masyarakat tersebut. Adapun ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, merupakan suatu organisasi tentang pola-pola pikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Artinya bahwa di dalam proses lembaga kemasyarakatan ini adanya aktivitas maupun kegiatan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh masyarakat sehingga memiliki pola perilaku yang berbeda pula sehingga dengan tujuan bersama. Yang kedua adalah mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga adalah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Artinya walaupun berbeda-beda dalam proses tindakan ataupun tingkah laku yang diperoleh masyarakat, tetapi memiliki tujuan yang bersama dengan mencapai hal-hal yang diharapkan. Yang berikutnya adalah mempunyai alat-alat perlengkapan untuk mencapai tujuan lembaga. Yang berikutnya adalah mempunyai lambang yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. Apa tujuan lambang dan didirikannya lambang maupun tujuan dalam proses tindakan yang diperoleh oleh masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah mempunyai tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis yang merumuskan tujuan dalam tindakan lembaga masyarakat tersebut. Di dalam proses lembaga kemasyarakatan muncul adanya pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, yaitu proses yang terjadi pada suatu norma untuk menjadi bagian dari suatu lembaga sosial sehingga akan adanya pengenalan
atau dikenal, diakui, dimengerti, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat. Berdasarkan kekuatannya, mengikat terhadap anggotanya, norma-norma sosial dibedakan menjadi adanya cara, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, tatanan kelakuan ataupun tindakan yang diperoleh dalam suatu norma-norma sosial tersebut. Dan berikutnya adanya adat istiadat atau secara tradisi generasi ke generasi bagaimana tatanan kelakuan yang kekal dilakukan sehingga mempunyai kekuatan mengikat antara satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi yang keras bagi masyarakat yang melanggar aturan yang dibuatnya. Adapun tipe-tipe kelembagaan kemasyarakatan. Yang pertama, menurut sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu pertama, klasifikasi dari sudut perkembangannya, yaitu satu, Creative Institution, yang merupakan suatu lembaga paling primer, yaitu lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakatnya. Contohnya adalah perkawinan dan agama. Dalam proses kehidupan sehari-hari maupun secara tradisional bahwa perkawinan dengan agama memiliki aturan yang spesifik ataupun resmi dalam proses wilayah kemasyarakatan tersebut. Yang kedua adanya enacted institution, merupakan adanya unsur kesengajaan yang dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Artinya ada proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam suatu proses tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Contohnya seperti lembaga pendidikan. Yang kedua adalah klasifikasi menurut sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, yaitu pertama, basic institution, merupakan sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib di masyarakat. Contohnya seperti sekolah, pasti adanya tata tertib ataupun aturan yang berlaku dengan mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses pendidikan. Yang kedua adalah subsidiary institution, merupakan suatu proses yang kurang penting. Contohnya kegiatan untuk rekreasi, merupakan suatu tindakan yang langka dalam proses tindakan masyarakat tersebut. Yang ketiga, klasifikasi dari sudut penerimaan masyarakat, yaitu pertama, profit ataupun social sentient institution, merupakan suatu lembaga yang diterima masyarakat, misalnya sekolah. Yang kedua, unsanctioned institutions, merupakan adanya penolakan oleh masyarakat dengan unsur kesengajaan, walau masyarakat kadang tidak berhasil dalam melakukan tindakan tersebut. Contohnya kelompok penjahat, artinya tindakan kelompok penjahat ini merupakan tindakan yang dinamis negatif, merupakan suatu hal yang cenderung merugikan masyarakat sehingga adanya perencanaan untuk mengusir maupun memberantas kelompok penjahat tersebut. Yang keempat, yaitu klasifikasi berdasarkan faktor penyebarnya, dibagi dua, yaitu pertama, general institution dan restricted institution. Yang kedua, merupakan agama, contohnya suatu general institution, sang generasi karena dikenal oleh hampir seluruh general dunia maupun hampir seluruh masyarakat di dunia. Yang kedua, sementara itu agama yang kita peroleh saat ini ada namanya itu seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan lainnya, merupakan restricted institution karena dianut oleh masyarakat tertentu di dunia ini. Adanya kepercayaan agama yang diperoleh oleh setiap manusia dalam proses 6 agama tersebut. Yang kelima adalah adanya klasifikasi berdasarkan fungsinya, yaitu pertama, operative institution, merupakan suatu lembaga yang menghimpun pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Contohnya adalah lembaga industrialisasi, adanya lembaga pokok mencapai lembaga persahabatan dalam proses lembaga masyarakat tersebut. Yang kedua adalah regulative institution, merupakan tujuan untuk mengawasi, mengontrol adat istiadat ataupun tata kelakuan tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Artinya tidak ada unsur kesengajaan dalam proses regulatif institusi tersebut. Contohnya seperti lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Sekian dan proses
pembelajaran yang kita peroleh pada saat lembaga masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih.